Shalom, selamat malam semuanya. Kembali menjumpai saudara Bapak Ibu semua malam hari ini di hari Rabu pukul 8 malam dalam acara doa sehati yang meluncur dari Gereja PT Linje Sepenuh Purwakarta, Jawa Tengah. Selamat Paskah. Sebelumnya saya ucapkan buat saudaraku sekalian, beberapa waktu minggu yang lalu kita semua seluruh dunia merayakan Paskah. Dan apa makna Paskah dalam hidupmu saudara? Apakah hanya sekedar seremonial atau menjadi perenungan kita sekalian bahwa kebangkitan Tuhan Yesus sangat bermakna dalam hidup ini. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak mempunyai kehidupan yang Tuhan berikan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Dia bangkit, maka firman-Nya menjadi hidup, firman-Nya menjadi ya dan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang sedang saudara malam ini atau hari ini sedang saudara pikirkan atau saudara hadapi? Apakah hari ini saudaraku mengalami kejutan, surprise, sesuatu yang tidak pernah diduga, tidak pernah dipikirkan, mendadak hari ini mendapatkan kabar yang di luar nalar atau tidak pernah kita bayangkan? Kalau kabar baik, saya ikut bahagia, saya ikut senang bahwa Bapak Ibu Saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Namun bila yang terjadi sebaliknya adalah kabar kurang enak atau kabar buruk, malam ini saya berdoa kiranya dimanapun engkau berada, apapun kondisi yang tidak baik itu, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan sanggup memberikan pertolongannya kepada kita semua. Nantikan dalam diam tenang terletak kekuatan kita, dan pasti Tuhan akan menolong kita semua tepat pada waktunya. Dan tinggallah di dalam pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya. Belajar untuk bersabar dalam segala kesusahan, dalam segala kegagalan, dalam segala perkara, karena janji Tuhan selalu dapat kita andalkan, dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati segala perkataan yang sudah Dia firmankan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa biarlah hari-hari ini saudaraku semua boleh mengalami pengenalan yang lebih mendalam lagi dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi di dalam momen Paskah ini, saya berdoa kiranya engkau sekalian boleh mengalami dan mendapati bahwa kasih karunia Tuhan sudah cukup dalam hidup kita. Kebangkitannya, kematiannya menjadi bukti nyata bahwa Dia mengasihi kita. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tidak ada lagi kata saya ini tidak berguna, saya ini tidak bermanfaat, saya ini tidak dihargai, karena engkau berharga di mata Tuhan. Kematiannya membuktikan engkau berharga di mata Tuhan. Dia mati buatmu, Dia bangkit buatmu, supaya engkau memiliki hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh sukacita, pengharapan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selamat malam Pak Musi, Bu Yuli. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
hari ini dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Kiranya Engkau mengetuk hati mereka, Engkau melawat hati mereka Tuhan. Engkau melawat kehidupan mereka, jamah mereka satu demi satu Tuhan. Karena mereka sedang membutuhkan Engkau, mereka membutuhkan kehadiran-Mu, mereka membutuhkan lawatan jamahan-Mu Tuhan. Biar tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan menopang setiap kehidupan mereka, memampukan mereka Tuhan untuk hidup dalam kasih anugerah-Mu. Karena kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, baik mengasihi kami sekalian. Tuhan, kami tidak mengerti pergumulan mereka satu demi satu, tetapi yang kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang hidup. Engkau jauh melebihi di atas segala masalah kami Tuhan. Engkau akan mengadakan yang mustahil bagi kami, bahkan mujizat yang tidak lazim Tuhan. Engkau akan mengadakannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan akan kami alami, kuasa kemenangan-Mu Tuhan akan kami alami Tuhan. Segala kuasa tunduk di bawah kaki-Mu, dan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jalan kami adalah jalan bersama dengan Tuhan, jalan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang akan menopang kami, menuntun kami dengan tongkat-Mu, dengan kadamu. Demikian juga malam hari ini firman-Mu yang akan menuntun kami Tuhan, firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami, firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kami. Karena itu mari Bapa, Engkau menyingkapkan rahasia firman-Mu buat kami sekalian yang mengikuti live streaming malam ini Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kuduskan dan sucikanlah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Kami menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari katakan amin. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat Paskah, selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita dilewatkan dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, dari sakit penyakit, bahkan dari hukuman dosa yang disebut dengan Pesah, ya, Pesyah, ya, atau dengan kata lain Paskah, atau dengan kata lain Passover. Saya tidak memakai istilah Easter, ya, tapi saya lebih menyukai kata Passover. Kata Paskah, Pesah itu dimulai dari Tuhan melewatkan orang-orang Israel dari hukuman maut. Jadi artinya dilewati, ya, karena apa? Ada darah anak domba yang termeterai di dinding pintu setiap rumah orang Israel. Maka malaikat pencabut nyawa itu melewati rumah, seisi rumah akhirnya diselamatkan. Jadi Paskah, Pesyah, ya, Passover terlewatkan, melewati, merdeka, ya, dimerdekakan. Nah, saudaraku, dalam pengertian yang lain, Pesyah itu mulut yang menceritakan tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mulut yang menceritakan tentang kehidupan kita, itu Paskah. Ya, karya Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang sudah melewatkan kita dari hukuman dosa karena darah anak domba Allah itu tertumpah di Bukit Golgota. Maka hukuman dosa itu sudah ditanggung di kayu salib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Tuhan hidup oleh iman. Nah, hari ini
saya ingin mengajak saudara untuk menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Shalom semuanya ya. Selamat malam Bu Endang, Yusuf Lidi, Pak Yusuf Lidi, Pak Musi, Pak Victor, Bu Yuli dan semuanya. Selamat malam, shalom, selamat Paskah semuanya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu yang memberikan kehidupan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita hari ini hidup oleh karena iman, saudaraku. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, hidup oleh karena iman itu punya pengertian yang seperti apa? Hidup oleh karena percaya itu punya makna yang seperti apa? Ya. Paskah memberikan harapan yang baru bagi umat manusia. Paskah memberikan jalan yang baru bagi manusia yang tersesat jalannya. Paskah memberikan berkat yang baru bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini saya percaya saudara adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi percaya kepada Allah, karena perbuatan Allah sudah nyata di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Ya, oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan dari Roma pasal 1, saudaraku. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 ya. Roma pasal 1, surat Roma ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudaraku, banyak orang-orang yang memahami bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Ya pokoknya mengalir seperti bimbingan Roh Kudus. Saya agak ragu dengan iman yang seperti itu, saudaraku. Tidak ngapa-ngapain ya, merasa hidupnya dipelihara oleh Tuhan, tidak mau usaha. Yang penting berdoa, iman, percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali orang yang model seperti ini akan menjadi beban bagi orang lain. Kenapa? Karena ketika dinasehati, dikasih masukan, dia akan menjawab, hidup saya itu hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup saya itu hidup oleh karena iman.
sehingga nggak ngapa-ngapain, hidupnya mengalir begitu saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika terjadi sesuatu yang repot orang lain, ya kan, dengan berkata hidup oleh karena iman, tapi cerita kepada orang lain kesusahannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya hidup oleh karena iman, ya, itu hidup yang seperti apa atau maknanya bagaimana, ya kan? Ya, orang benar akan hidup oleh iman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk memikirkan satu hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika saudara pergi kepada seorang dokter ketika saudara sedang sakit, ya, saudara di situ ditanya oleh dokter dan saudara menceritakan kronologis yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan di situ dokter memberikan analisa dan jawaban dan perintah. Saudara percaya dan melakukannya tanpa curiga. Apa yang diberikan oleh dokter, resep yang diberikan oleh saudara minum dan lakukan. Itulah kata iman. Itulah kata percaya. Itulah kata orang benar hidup oleh karena iman. Itu contoh yang pertama. Jadi seorang yang sakit ketika pergi kepada seorang dokter, ia mempercayai apapun yang dikatakan dokter tanpa curiga dan dilakukan begitu saja. Contoh yang kedua adalah ketika saudara naik mobil kendaraan umum. Saudara bisa naik kereta, saudara bisa naik angkot, saudara bisa naik bis, saudara bisa naik pesawat. Yang notabene saudara tidak mengenal pengemudinya, bagaimana keahliannya yang membawa saudara mengantar ke tempat suatu tujuan. Ya. Ada yang langsung masuk dalam kendaraan dan bisa tidur. Ada yang masuk dalam kendaraan, dia melihat pemandangan di sekitar perjalanannya. Ya kan? Saya belum menjumpai penumpang yang selalu mengintervensi sang supir. Awas per, lubang. Wah, ya kan? Terus selalu memberikan arahan-arahan. Jangan ngantuk, per. Ya, belum dengar, kecuali mobil pribadi yang di sampingnya notabene adalah pasangannya, akan selalu memberikan intervensi. Bisa nggak milih jalan yang baik? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika tidak ada pilihan di jalan, maka yang terjadi lubang pun akan diterjang, saudaraku. Nah, ada dua karakter. Kita akan menjadi orang yang naik kendaraan umum, atau kita akan menjadi orang yang punya karakter seperti orang yang naik kendaraan pribadi, yang disupirin oleh pasangannya, yang notabene ia kenal bahwa pasangannya itu mencintainya, tidak mungkin mencelakakan hidupnya. Tapi ketika dalam sebuah kendaraan seringkali ya tidak mempercayai kemampuan pasangannya. Tapi kepada supir angkutan umum, ya, supir kereta, ya, supir kapal laut, supir kapal udara yang tidak kenal dan tidak tahu menahu, begitu percayanya, ya, tanpa curiga, naik bisa tidur, tidak takut kecelakaan, tidak takut jatuh. Itulah iman. Nah, seringkali yang menjadi iman orang yang percaya kepada Tuhan
itu yang terjadi adalah seperti menumpang yang disupiri oleh pasangannya, yang naik kendaraan pribadi, yang selalu was-was, takut celaka, takut tabrakan, takut keserempet, takut jalan lobang, ya kan? Ada kekhawatiran. Nah, sebenarnya percaya sih, ya. Tapi kan saya cuma membantu. Membantu. Pernahkah saudara, seorang supir yang dibantu kendali oleh orang lain, dia bisa fokus mengemudi? Enggak, ya. Ketika saudara memperhatikan di sebelah saudara, kita berhenti kita masih jalan dalam kondisi masih lampu merah, tiba-tiba lampu hijau, tiba-tiba di samping saudara itu berwarna hijau, hijau, hijau. Apa yang terjadi saudaraku? Saudara akan secara refleks menginjak gas, ya kan? Tapi ketika di sebelah saudara berkata, awas, ada mobil, saudara akan refleks untuk menginjak rem. Antara gas dan rem diinjak bareng-bareng. Apakah itu tidak membahayakan? Itulah kondisi orang zaman sekarang ketika mengaku percaya kepada Tuhan, tapi masih belum bisa mempercayai. Ada rasa khawatir, ada rasa was-was, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ada rasa bimbang, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya itu memiliki makna mempercayai segala sesuatu apa yang Allah kerjakan. Sementara dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 itu mengatakan bahwa saya mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya kan? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kuat dalam Injil, sehingga Paulus rela melakukan segalanya sampai menyerahkan hidupnya demi keyakinannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Paskah melewatkan orang dari hukuman dosa. Ia bangkit dari antara orang mati sehingga orang yang percaya kepada Kristus turut dibangkitkan dari antara orang mati, saudaraku. Nah, akan diam bersama-sama dengan Kristus. Di mana Kristus berada, orang percaya ngikut. Itulah percaya. Hidup oleh karena iman, mempercayai apa yang Allah kerjakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu kabar sukacita itu, ya, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Masih percayakah saudara akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya? Ya. Setiap orang yang percaya itu dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani dan semua orang yang ada di muka bumi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pengertian gampangnya, sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Keyakinan yang kokoh itu tidak malu bahwa Yesus hari Jumat Agung itu mati. Bahwa Yesus yang mati itu pada hari yang ketiga, hari Minggu pagi, Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka di situ dikata, sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga, memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi. Mula-mula.
hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Ya. Berita kesukaan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menyiapkan kita untuk surga, yaitu membenarkan kita di hadiratnya apabila kita beriman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Ia menyelamatkan kita. Darah anak domba sudah tertumpah, sehingga malaikat pencabut nyawa, malaikat maut itu melewati setiap orang yang percaya kepada darah anak domba itu, Kristus yang disalibkan itu. Pesyah, terlewati, dimerdekakan, ya, sehingga mulutnya bisa menceritakan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya, ya. Dan percaya bahwa Ia menyelamatkan kita ini terjadi semata-mata karena iman, sebagaimana tercantum dalam kitab suci, orang yang memperoleh hidup memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Hidup oleh karena iman itu mempercayai apa yang Allah perbuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan apa yang kita perbuat. Karena kita mempercayai Allah yang kita perbuat, maka kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mempercayai Yesus yang disalibkan dan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, Paskah, Pesyah, ya, kita dapat menceritakan Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menolong saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana hari ini? Apakah mulut kita sudah menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan? Hari ini, sepanjang hari Tuhan sudah menolong kita. Hari ini Tuhan sudah memelihara kita. Hari ini sudah Tuhan memberkati kita. Masihkah kita tetap lunglai bisu? Ya, ya. Lawan daripada Pesyah adalah perek, ya, yang artinya mulut yang lunglai, mulut yang bisu, mulut yang diam, loyo, yang tidak bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu karena apa? Masih terkungkung dalam, ya, kuasa maut, terintimidasi, tidak bisa lepas, atau mungkin sedang berenang-renang dalam dosa sehingga tidak bisa menceritakan kasih Tuhan. Ya, tidak mungkin dari mulut yang sama satu keluar berkat, satu keluar kutuk, kata firman Tuhan. Tidak mungkin dari sumber yang sama air itu mengeluarkan air tawar dan air yang asin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang masih terkungkung dalam keberdosaannya, yang tidak mau keluar dari dosanya, dosa-dosanya itu akan menghimpit dia sehingga membuat ia mengalami kekhawatiran, ketakutan, sehingga tidak bisa mempercayai Allah secara utuh dalam kehidupan. Walaupun mulut berkata aku percaya kepada Allah, tapi hatinya merasa khawatir. Seperti pasangan yang sedang disupiri pasangannya. Berbeda dengan seseorang yang sedang numpang, ya, di kendaraan umum. Percaya saja kepada supir yang tidak dikenal. Dia duduk dengan nyaman, bisa tidur, ya kan? Tapi ketika disupirin oleh pasangannya, dibonceng sama pasangannya, selalu memberikan arahan dan intervensi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu yang membuat bingung pasangannya. Itu juga mungkin yang membuat Tuhan terheran-heran. Kenapa kamu katanya percaya, tapi kok masih ragu-ragu dan khawatir? Nah, saudaraku yang dikasihan, ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen yang selalu mengaku percaya. Ya,
Selalu mengaku percaya tapi khawatir, selalu mau percaya tapi tidak mau mempercayai apa yang Alkitab katakan, ya. Hidup oleh karena iman, ya, nggak ngapa-ngapain, ya, hidup oleh karena kemurahan Tuhan, nggak ngapa-ngapain, ya, giliran ada masalah cerita, ya, nyusahin orang lain tuh namanya, ya. Hidup oleh karena iman, ya, berdoa saja. Nah, saudaraku, banyak orang cuma setengah mempelajari Alkitab, setengah mengerti Alkitab. Jadi secara harfiah banyak orang Kristen paham, tapi secara, ya, pragmatis banyak orang Kristen hanya separuh. Salah satu contoh adalah firman Tuhan hari ini, hidup oleh karena iman, ya. Orang yang percaya itu hidup oleh karena iman. Jadi hanya oleh karena iman ia tidak ngapa-ngapain. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pemahaman yang separuh akan menghasilkan iman yang separuh, ya. Sekali lagi, pemahaman iman yang separuh akan menghasilkan iman yang separuh. Pemahaman firman yang separuh akan menghasilkan iman yang separuh. Sementara, ya, iman yang setengah-setengah, iman yang separuh itu sama dengan tidak beriman. Katanya percaya penuh kepada Allah, tapi Allah berkata, orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Ini tidak penting. Yang penting adalah yang separuh tadi, hidup oleh karena iman, hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup semau-maunya itu, bukan hidup oleh karena iman. Ya, nggak ngapa-ngapain. Ya, bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang lain? Ya kan? Kalau hidupnya seperti burung pipit. Burung pipit. Burung pipit yang kecil. Nggak ada burung pipit yang besar. Ya. Dipelihara Tuhan. Burung pipit ini kecil, dipelihara Tuhan, tidak bisa besar-besar, dan punya masa umur yang pendek. Saudara, saya sedang mencoba berapa lama burung pipit yang ada yang saya pelihara itu punya umur. Ya kan, ada burung pipit yang kuat, ada burung pipit yang lemah. Jangan, ya, berharap bahwa semua burung pipit itu sama. Tidak. Burung pipit ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah, cepat mati. Nah, banyak orang Kristen memilih hidup seperti burung pipit, ya, lemah, setengah kuat, atau kuat sekuat-kuatnya burung pipit. Burung pipit yang kecil dipelihara Tuhan. Ya kan? Saudara bukan burung pipit. Saudara lebih daripada burung pipit. Saudara masih bisa melakukan banyak perkara. Di usia senja saudara masih bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk menjadi, ya, pembawa berita. Ya. Sebab saya yakin, ya, saya mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang lain bisa percaya dengan omongan kita kalau kita bisa menjadi contoh yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini Paskah, Pesyah, ya, hidup saudara dan saya terbebas dari hukuman dosa, pindah dari alam maut kepada hidup yang kekal. Pesyah, dilewati, terlewatkan, dimerdekakan. Pesyah, Paskah, mulut kita berani menceritakan perbuatan tangan Tuhan dalam hidup. Hidup kita berubah. Paskah membuat kehidupan kita berubah. Hidup oleh iman itu bukan hanya karena kita hanya berdoa saja, tidak bekerja.
Hidup karena iman, kita bukan hanya berharap bahwa kita dikasih makan, tapi kita juga perlu mengerjakan sesuatu. Seperti halnya Adam di Taman Eden, disuruh mengusahakan, bukan hanya makan terus. Adam di Taman Eden, usahakanlah, nggak makanlah terus. Segala sesuatu yang kita punya, jika kita makan terus, lama-lama akan habis. Jika sudah habis, kita nggak bisa mendapatkannya kembali. Lama-kelamaan seperti burung pipit. Haleluya. Selamat Paskah. Selamat menikmati perubahan paradigma, menikmati perubahan cara pikir, cara pandang, menikmati perubahan kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan isi pikiranmu, karena pikiranmu menentukan jalan hidupmu. Dari tempat ini, saya mau berdoa untuk saudaraku semua, kiranya semua yang mendengarkan kabar sukacita, Injil itu harus diberitakan supaya setiap orang yang percaya kepada karya Kristus, yang disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk Pak Yusuf, berdoa untuk Bu Endang, berdoa untuk Pak Victor, dan semua yang mendengar kebenaran ini, kiranya pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan. Berkat yang tidak lazim menjadi bagian. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, segala kelemahan, sakit, penyakit Tuhan angkat dan Tuhan jamah. Mukjizat itu masih ada. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia meyakini bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Kau yang sedang bergumul dengan keluargamu, rumah tanggamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, Tuhan kiranya memulihkan rumah tanggamu. Kau yang bergumul dengan pekerjaanmu, ekonomimu, hari ini ketika engkau mendengar bahwa orang benar hidup oleh iman, biarlah tangan Tuhan yang turun tangan dalam kehidupanmu. Keberuntungan demi keberuntungan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim tersedia bagimu. Kau yang percaya, dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam kesempatan yang sama di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.